Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang modul 2. Kemarin modul 1 itu yaitu penginstalan software dan bikin database baru. Sekarang modul 2 itu kita belajar untuk membuat tabel. Yang pertama kita masuk ke MySQL command line, lalu enter password yang kita buat kemarin. Nah, karena kita kemarin sudah membuat database, kita lihat database yang kita punya dulu. Di sini saya akan menggunakan database yang universitas kelas. Tulis use universitas kelas. Use universitas kelas. Nah, di sini sudah memakai database universitas kelas. Lalu kita ingin melihat tabel dulu terlebih dahulu, apakah sudah ada di database ini. So, tables. Bisa kita lihat di sini sudah ada beberapa tabel yang sudah dibuat di database ini. Nah, untuk sekarang kita coba buat tabel yang baru. Cara buatnya yaitu tuliskan create table, lalu nama yang kita buat tabelnya. Coba. Lalu buka kurung. Kita buat nama variabel kolomnya. Mungkin yang pertama nama. Kita tulis varchar. Varchar ini panjang karakter dari datanya. Misal Malang, MALANG, itu 6 huruf, 6 char. Di sini kita maksimal 10. Terus ada JK, jenis kelamin. Nah, karena JK bisa diisi laki-laki atau L atau P saja, kita bisa menulis char saja. Di sini satu huruf dia maksud. Yang terakhir kita harus menentukan primary key. Primary key itu jadi kolom yang menjadi identitas tabel tersebut. Kita identitas dari tabel cobaan, dari tabel coba-coba ini yaitu nama. Kita ketik koma. Nah, sudah. Itu kita sudah membuat tabel yang baru. Coba kita lihat lagi tabel yang ada di database ini. Coba-coba sudah masuk ya. Nah, kemarin lalu untuk tabel yang sudah saya buat, misalkan ambil yang pertama, ambil MK kelas. Cara kita melihat tabel tersebut, data-datanya yang di dalamnya, kita bisa menuliskan describe atau bisa disingkat jadi DSC aja. DSC, tulis nama tabelnya, K kelas. Kita titik koma. Nah, sekarang kita bisa lihat data yang di dalam tabel ambil MK kelas. Di sini ada kolom field yaitu nama datanya. Terus type-nya tuh bisa varchar atau char. Nah,
Varchar kan tadi sudah dijelaskan dari hurufnya. Nah, kita varchar terus buka kurung maksimal huruf yang kita mau itu ada berapa. Di sini ada dua, ambil MK contohnya. Varcharnya 12 berarti huruf yang bisa diinput maksimal ada 12. Terus di sini ada kolom 0 yaitu keterangan. Nah, ada no dan yes. Artinya kalau no itu kita harus menginput datanya, gak boleh kosong. Dan yes, kita bisa mengkosongkan data tersebut. Bisa mengkosongkan baris tersebut. Misalkan nim, nolnya yes, berarti kita bisa mengosongkan nim tersebut. Lalu ada keterangan key. Pri itu primary key, yang tadi sudah dijelaskan, yaitu identitas dari suatu tabel tersebut. Dan multi atau foreign key. Foreign key ini keterangan data di dalam tabel yang menghubungkan antara satu tabel dan tabel lainnya. Dan default ini isi datanya tersebut karena belum menginput data sama sekali maka keterangannya 0 dan ekstra itu info lainnya yang belum sekarang itu belum dijelaskan, mungkin nanti. Kita melihat tabel yang lainnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menunjukkan 4 tabel dulu. Nah, tabel ini saling berhubungan. Bagaimana berhubungannya? Saya jelaskan menggunakan diagram. Nah, tadi itu ada 4 tabel: mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan ambil mata kuliah kelas. Di sini mahasiswa dan NIM. Di tabel mahasiswa ada primary key-nya yaitu NIM. Di tabel dosen ada NIP. Di mata kuliah ada MK. Di ambil mata kuliah kelas ada ambil MK. Nah, lalu saya menambahkan foreign key di masing-masing tabel, yaitu di NIM, dihubungkan dengan NIM yang ada di mata kuliah kelas, NIP di dosen, dihubungkan dengan NIP di ambil mata kuliah kelas, dan di kode MK di tabel mata kuliah dihubungkan dengan kode MK di tabel ambil mata kuliah kelas. Ya. Nah, jadi ini foreign key-nya ya, hubungannya antara satu tabel dan tabel lainnya. Lalu bagaimana relasinya NIM mahasiswa? Jadi ini tuh keterangannya one to many, artinya satu mahasiswa bisa ambil mata kuliah yang banyak, sedangkan satu kode mata kuliah hanya bisa diambil satu siswa. Dan begitupun dengan NIP, dosen yang bisa mengambil banyak mata kuliah, mengajar banyak mata kuliah maksudnya, dan kode MK juga one to many. Nah, dengan begitu kita bisa misalkan NIM dihubungkan dengan kode MK. Mahasiswa mengambil kode mata kuliah dengan jalur ambil mata kuliah kelas. Nah, itu relasinya many to many. Begitupun dengan NIP di dosen dan lainnya. Nah, tadi sudah dijelaskan sedikit apa itu foreign key dan primary key. Sebenarnya ada key-key yang lain. Yang pertama ada super key. Super key itu data yang ada di dalam tabelnya. Misalkan NIM, super key. NIM nama, super key. NIM plus nama plus jenis kelamin,
super key juga, ataupun data yang unik di setiap tabelnya. Nah, kandidat key itu eh, data yang paling bisa menjadi acuan atau yang unik dari tabel tersebut. Misalkan NIM dan nama mahasiswa, nama ya di sini. Nah, itu bisa menjadi kandidat key. Dan primary key itu yaitu kandidat key yang menjadi acuan utama atau identitas tabel tersebut. Misalkan primary key di sini NIM, NIP, dan kode MK. Nah, itu menjadi acuan atau identitas tabel tersebut. Nah, sedangkan nama dosen, dan nama MK ini menjadi alternatif key. Yang tadi itu kandidat key, tapi tidak menjadi key utama, melainkan jadi alternate key. Untuk foreign key yang sudah dijelaskan tadi, yaitu data key yang bisa mengumpulkan antara satu tabel dengan tabel yang lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan atau salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.